Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Fira Nabila. Saya kelas A2 Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan nomor NIM 211F10099 Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan meresum tugas UAS mata kuliah Disabilitas Masalah Sosial dengan dosen pengampu Ibu Sugihartati SPD MPD. Saya ambil resum dari makalah kelompok 2 yaitu mengenai korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing. Pengertian bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana alam adalah serangkaian kejadian yang terjadi di alam. Kejadian tersebut dianggap mengancam perkembangan dan arti populasi manusia, sehingga diperlukan suatu bentuk penanganan bencana yang meliputi analis dampak bencana terhadap masyarakat dalam hal ekonomi, lingkungan, infrastruktur, keuangan, pemerintah, dan pendidikan. Pengertian bencana alam menurut para ahli, sedangkan definisi bencana alam menurut para ahli antara lain: 1. Komadis UGM 2007. Bencana adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala-gejala alam, sehingga peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian materi, korban jiwa, dan kerusakan lingkungan. Dan yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menurut KBBI, definisi bencana alam adalah sesuatu hal yang menimbulkan atau menyebabkan penderitaan dan kerugian. Dan yang ketiga, menurut Purwadarminta 2006, yaitu bencana alam ialah suatu bencana yang terjadi di alam yang bisa timbul karena adanya kerusakan lingkungan ataupun memang naluriah. Yang keempat, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam adalah serangkaian peristiwa yang menjadi ancam stabilitas kehidupan manusia, baik yang disebabkan oleh alam ataupun non-alam. Yang kelima, menurut DIVA 2014, bencana alam adalah peristiwa yang terjadi di alam yang kenyataannya dapat dampak besar bagi populasi perkembangan makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Yang keenam, menurut Korea 2014, bencana alam adalah serangkaian peristiwa yang terjadi berakibat dari adanya gejolak dalam bumi sehingga mengancam populasi dan perkembangan manusia. Dan yang ketujuh, menurut WHO 2002, menurutnya bencana adalah kejadian yang mengakibatkan kerusakan, hilangnya nyawa manusia, gangguan ekologis, atau memburuknya derajat kesehatan pada suatu skala tertentu sehingga mengundang respon dari luar masyarakat. Nah, berikut macam-macam bencana alam, yaitu 1. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi dan diakibatkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, runtuhan batuan, atau aktivitas gunung api. Yang kedua, letusan gunung api. Letusan gunung api adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang juga dikenal sebagai erupsi. Bencana alam merupakan letusan gunung api dapat menimbulkan sejumlah bahaya seperti awan panas, hujan abu lebat gas racun, lantaran material atau pijar, gas racun, lava, tsunami, serta banjir lahar. 3. Yaitu tsunami. Nama bencana tsunami diambil dari bahasa Jepang yang artinya gelombang ombak lautan. Suku kata su berarti lautan dan nami berarti gelombang ombak.
Tsunami adalah rangkaian gelombang ombak laut raksasa yang terjadi karena pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Dan yang keempat yaitu tanah longsor. Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan atau juga campuran keduanya yang keluar lereng akibat kestabilan tanah yang terganggu atau batuan penyusun lereng. Dan yang kelima yaitu banjir. Nah, banjir adalah peristiwa terendamnya suatu daerah atau daratan karena naiknya volume air. Yang keenam, banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang datang tiba-tiba dengan debit air besar karena terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Yang ketujuh yaitu kekeringan. Nah, kekeringan adalah keadaan di mana jumlah ketersediaan air jauh di bawah yang dibutuhkan untuk hidup, bertani, dan kegiatan lingkungan maupun ekonomi. Sementara kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian di mana ada tanaman yang sedang dibudidayakan. 8 yaitu air puting beliung. Air puting beliung adalah angin kencang yang datang dengan tiba-tiba, terdapat pusat dan gerakannya melingkar seperti spiral dengan kecepatan 40-50 km per jam. Angin puting beliung terjadi hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat, kira-kira sekitar 3-5 menit. Yang kesembilan yaitu gelombang pasang atau badai. Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi akibat efek siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi besar menimbulkan bencana alam. Indonesia memang bukan wilayah lintas siklon tropis, tetapi keberadaan siklon tropis bisa berpengaruh besar pada terjadinya angin kencang dan gelombang tinggi yang disertai hujan deras. Berikut adalah bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Gempa Palu Donggala. Mengutip dari CNBC Indonesia, salah satu gempa besar yang terjadi di Indonesia adalah gempa di Palu Donggala, Sulawesi Tengah. Gempa terjadi pada 28 September 2018 waktu itu. Kekuatannya mencapai 7,4 SR dan ada lebih dari 2.000 orang tewas serta 670 lainnya hilang. 2 yaitu gunung meletus. Dikutip dari Volcano Discovery, letusan gunung api terbesar di dunia ada di Indonesia. Keduanya adalah letusan Gunung Tambora pada 1815 dan letusan Gunung Krakatau pada 1883. Letusan Gunung Tambora sendiri berdampak sampai ke Eropa. Sementara itu, letusan Gunung Krakatau menewaskan 36 juta sampai 40 juta korban jiwa. 3 yaitu tsunami. Bencana tsunami Aceh terjadi pada 26 Desember 2004. Dikutip dari Detik News, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan tsunami di Aceh adalah bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. Tsunami Aceh diawali dengan gempa magnitudo dengan kekuatan 9,3 SR, kira-kira pukul 7.59 jam 8 gitu. Gempa ini berpusat di Samudra Hindia di kedalaman sekitar 10 km di dasar laut dan dirasakan selama 10 menit. Setelah gempa, terjadi kenaikan air laut di mana ketinggian tsunami mencapai 30 meter. Bahkan di Loknga Aceh Besar, ketinggian air laut mencapai 51 meter. Wah, parah.
Nah, berikut faktor penyebab bencana alam. 1. Faktor penyebab gempa bumi, yaitu pergeseran lempeng bumi, letusan gunung berapi, kejadian alam seperti tanah longsor, dan yang kedua yaitu faktor letusan gunung berapi, yaitu peningkatan gempa vulkanik, pergerakan tektonik ulan bumi, adanya peristiwa deformasi badan gunung, lempeng bumi yang saling berdesakan, tekanan yang sangat tinggi. Dan yang ketiga faktor tsunami, yaitu gempa bumi bawah laut, gempa yang terjadi mempunyai skala besar atau di atas skala 6,5 SR. Jenis sesar gempa yaitu sesar naik turun. Kemudian letusan gunung berapi bawah laut, terjadinya longsor bawah laut, adanya hantaman meteor, dan yang keempat yaitu faktor tanah longsor, yaitu erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus kaki lereng-lereng bertambah curam, dan lereng dari bebatuan dan tanah diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat. Dan kelima faktor banjir, yaitu curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan naiknya volume air di wilayah daratan. Minimnya daerah resapan air. Daerah resapan air berfungsi sebagai jalur resapan air hujan ke dalam tanah. 3. Adanya penyumbatan akibat buang sampah sembarangan, ini sering kali mengakibatkan banjir. Penebangan pohon, penurunan luasan hutan. Dan keenam yaitu faktor kekeringan. Letak geografis, Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa. Minim daerah resapan, borosnya air, curah hujan rendah, kerusakan hidrologis, global warming, yang kedua yaitu tentang kerusuhan. Pengertian kerusuhan atau konflik sosial adalah suatu kondisi di mana terjadi huru-hara atau kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu. Kerusuhan yaitu kadang masyarakat tidak mengendalikan emosi dengan benar ketika ingin menyelesaikan sebuah permasalahan. Cara yang digunakan justru malah membuat masalah baru yang merugikan banyak orang. Konflik yang tidak dapat terkendali di tempat umum akan menyebabkan kerusuhan. Sehingga perihal ini, kerusuhan ini bisa saja disebabkan oleh permasalahan yang sepele tapi tidak diatasi dengan benar. Permasalahan dapat bersumber dari individu dan kelompok. Beberapa orang yang temperamental akan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Inilah yang membuat kerusuhan di tempat umum. Pengertian kerusuhan. Kerusuhan adalah munculnya permasalahan yang ada di lingkungan sosial akibat adanya bentuk tindakan sosial yang terbagi atas beberapa emosi yang seringkali dihubungkan dengan perilaku dengan dasar kebencian atau permusuhan.
Sehingga dalam hal ini banyak jenis kerusuhan terjadi berdasarkan penyebab yang berbeda-beda. Permusuhan yang terjadi biasanya bersifat kompleks. Kerusuhan yang berawal dari masalah pribadi dapat menjadi konflik bagi kelompok masyarakat karena rasa kekeluargaan yang kuat. Kerusuhan dapat diatasi dengan berbagai cara tergantung pada pilihan masyarakat dan cara yang paling tepat. Beberapa contoh cara menyelesaikan kerusuhan yaitu dengan cara akomodasi, negosiasi, arbitrase, mediasi, adjudikasi, toleransi, dan lain sebagainya. Berbagai cara dalam menyelesaikan kerusuhan ini sudah banyak diterapkan di lingkungan kita. Pengertian kerusuhan menurut para ahli. Adapun definisi kerusuhan menurut para ahli antara lain Bernstein mengungkapkan kerusuhan adalah pertentangan atau perbedaan yang terjadi di masyarakat dan sebelumnya belum ada pencegahan atas tindakan tersebut, sehingga perilaku ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positif dapat membuat masyarakat lebih meningkatkan toleransi, sehingga dampak negatifnya menciptakan perpecahan. 2. Menurut Surjono Sukanto, pengertian kerusuhan adalah sebuah proses sosial dan interaksi sosial yang ada di lingkungan di mana antara perorangan atau kelompok masyarakat yang berusaha untuk memenuhi tujuan yang diinginkan dengan jalan yang menentang pihak lawan disertai dengan kekerasan dan ancaman. Kekerasan dan ancaman digunakan untuk membuat pihak yang lemah atau kalah. Yang jenis kerusuhan. Untuk macam-macam kerusuhan antara lain 1. Destruktif. Deskriptif adalah kerusuhan berdasarkan sifatnya dipengaruhi dari hal yang positif dan negatif. Kerusuhan yang dimulai karena adanya rasa benci antar individu atau kelompok terhadap pihak lain. Kejadian atas kerusuhan tersebut menyebabkan korban jiwa dari salah satu pihak yang berkonflik. 2. Konstruktif. Kerusuhan yang dipicu karena adanya perbedaan pendapat antar kelompok. Perbedaan ini membuat munculnya sebuah konflik. Kerusuhan ini biasanya bersifat fungsional dan berkaitan dengan kepentingan pihak tertentu. Konflik konstruktif merupakan salah satu jenis kerusuhan berdasarkan sifatnya. 3. Vertikal. Kerusuhan yang terjadi antara kelompok masyarakat yang memiliki tingkat berbeda. Tingkatan yang ada di masyarakat sangat beragam sesuai dengan keadaan masing-masing wilayah. Ada yang dikelompokkan berdasarkan kekayaan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. 4. Yaitu horizontal. Kerusuhan yang terjadi antara dua pihak yang memiliki tingkatan yang sama atau di tingkatan tertentu. Adapun untuk kerusuhan jenis ini biasanya dalam lingkungan yang sama. Misalnya saja sesama masyarakat, sesama ketua organisasi, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu diagonal. Nah, diagonal ini perusahaan kadang memberlakukan istimewa pada salah satu pihak tertentu. Pemberian keistimewaan ini akan menimbulkan kecemburuan dengan pihak lainnya. Pihak yang merasa dirugikan pasti akan melakukan komplain ke perusahaan tersebut. Komplain dari satu pihak kepada perusahaan yang berkepanjangan menimbulkan kerusuhan diagonal. Yang keenam yaitu terbuka. Nah,
Terbuka ini, kerusuhan yang terjadi dapat dilihat dari sifat pelaku dalam berkonflik. Salah satu sifat pelaku dalam berkonflik adalah terbuka. Konflik dapat dilihat oleh banyak orang, tidak ada rahasia atas konflik yang terjadi, bahkan banyak orang yang menyaksikan. 7 yaitu tertutup. Nah, tertutup ini konflik berdasarkan sifat pelakunya dapat terjadi secara tertutup. Kerusuhan secara tertutup hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Orang di luar kelompok tersebut tidak akan tahu, bahkan mungkin tidak ingin pihak lain mengetahui hal ini. 8. Antar kelas sosial. Nah, konflik antar kelas sosial ini kerusuhan antara pihak dengan jenis kelas sosial tertentu yang rendah dengan kelas sosial yang tinggi. Konflik ini disebabkan karena adanya kepentingan sosial yang berbeda. Kepentingan sosial yang berbeda antar dua pihak tersebut. 9 yaitu politik. Nah, jenis ini pesta demokrasi memberikan berbagai dampak tertentu, tentu saja akan selalu ada kerusuhan. Kerusuhan ini dipicu oleh banyak hal. Salah satu pemicu konflik adalah perbedaan pilihan dalam suatu pesta demokrasi. Berbagai kepentingan yang termuat dalam pesta demokrasi. Hal ini akan menimbulkan banyak permasalahan yang menimbulkan kerusuhan antar berbagai pihak. 10 yaitu ekonomi. Sumber daya ekonomi menjadi sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat yang bergantung pada alam. Kadang pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat bertentangan dengan regulasi yang ada di pemerintah. 11. Budaya. Nah, budaya ini perbedaan unsur budaya yang ada di Indonesia dengan segala keragamannya sangat rawan terjadi sebuah kerusuhan antar budaya. Untuk kerusuhan ini disebabkan oleh perselisihan paham dalam pelaksanaan kebudayaan dan berebutan atas kepemilikan sebuah budaya. Saling klaim budaya yang menjadi kearifan lokal, bahkan rebutan beberapa bentuk budaya yang ada di masyarakat. Faktor penyebab kerusuhan yaitu adapun untuk faktor yang menjadi pendorong adanya kerusuhan antara lain. 1. Perbedaan. Adanya perbedaan baik dari segi pemikiran, budaya, keinginan, dan lain-lain. Perbedaan ini kadang menimbulkan berbagai jenis permasalahan di lingkungan masyarakat. Orang yang tidak dapat toleransi atas sebuah perbedaan tentu akan menjadi konflik yang berkepanjangan. 2. Antar individu. Kerusuhan yang berkaitan dengan masalah pribadi menyebabkan konflik individu. Konflik ini disebabkan oleh permasalahan individu. Hal ini tidak banyak dirasakan oleh orang lain. Konflik ini dapat disebut sebagai konflik tertutup. 3. Perbedaan kebudayaan. Budaya yang berbeda kadang menjadi perdebatan di lingkungan masyarakat. Latar belakang juga akan membentuk kepribadian seseorang. Sama halnya dengan budaya, seperti budaya memiliki asal-usul yang berbeda. Konflik tentang budaya banyak terjadi di Indonesia di berbagai daerah. 4. Perbedaan kepentingan. Kepentingan seseorang dapat mendasari munculnya sebuah permasalahan atau kerusuhan. Kepentingan pribadi dengan ego yang tinggi dapat menyebabkan konflik. Permasalahan yang terjadi kadang dapat berkepanjangan dengan berbagai pihak terkait. 5. Yaitu perubahan sosial terlalu cepat.
Struktur masyarakat merupakan hal yang sangat kompleks. Masyarakat kadang terlalu nyaman dengan peraturan yang berlaku sehingga akan sangat sulit menerima pembaruan secara cepat. Pembaruan secara cepat akan membuat masyarakat shock. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kerusuhan yang ada di masyarakat dan memiliki dampak besar terhadap struktur sosial masyarakat. Contoh kerusuhan. Terdapat berbagai contoh kerusuhan yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, 1. Perusahaan. Perusahaan selalu ingin menguasai bidang yang digelutinya. Keinginan perusahaan ini membuat perusahaan harus bersaing dengan perusahaan lain untuk mempertahankan kedudukannya. Persaingan yang terjadi kadang menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Konflik ini akan terus terjadi selama masih ada persaingan. Persaingan bisnis. 2, yaitu produk. Persaingan perusahaan dapat membuat produk akan membuat perusahaan satu dengan perusahaan lain, yaitu persaingan ini membuat perusahaan terus mengembangkan produknya sesuai dengan segmentasi pasar. Produk yang memiliki segmen yang sama akan berjuang untuk mempertahankan produknya agar tetap bisa ada di pasar. Persaingan ini membuat konflik yang terus ada dan terus bersaing. Yang ketiga yaitu tawuran. Tawuran ini masyarakat yang memiliki konflik kadang tidak dapat menyelesaikan konflik dengan baik dan benar. Beberapa kelompok masyarakat memilih dengan cara kekerasan yang tentu saja akan menimbulkan masalah baru. Tawuran merupakan salah satu hal yang dihindari dan dicegah di lingkungan masyarakat. 4, yaitu perubahan teknologi yang cepat. Teknologi merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari manusia. Semua hal yang ada di lingkungan kita menggunakan teknologi. Perubahan digitalisasi ini juga membuat masyarakat merasa kesulitan dan menimbulkan banyak konflik. Salah satu konflik yang terjadi ialah ketersiapan masyarakat yang belum sempurna untuk menerima pembaruan. Hal ini pembaruan masyarakat merasa kebingungan. Dari penjelasan yang dikemukakan dapatlah dikatakan bahwa kerusuhan adalah upaya yang dilakukan seseorang ataupun kelompok dalam memperjuangkan status sosial, nilai sosial, dan kekuasaan tertentu dengan cara yang salah, di mana tujuan dari kerusuhan tidak hanya berkaitan dengan keuntungan, tetapi juga untuk mengalahkan saingan yang dimiliki dengan tindakan kriminalitas. Dan yang ketiga yaitu mengenai suku terasing. Suku terasing di Indonesia adalah suku yang berada di daerah yang masih terisolasi dari dunia luar. Dalam konsep pemahaman secara harfiah, suku terasing merupakan komunitas suku yang tinggal di pedalaman, yang memiliki segala keterbatasan. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keragaman suku bangsanya. Namun banyak suku pedalaman di Indonesia yang terisolasi dari dunia luar. Macam-macam suku terasing, yaitu Indonesia memiliki beragam suku, bahasa, dan juga budaya. Pada tahun 2010 lalu, BPS mencatat setidaknya ada 1.340 suku bangsa di seluruh Nusantara. Beberapa di antaranya suku terasing yang tidak tersentuh modernisme kehidupan saat ini. Kira-kira apa saja suku terasing di Indonesia? Nah, berikut 10 suku terasing yang saya rangkum, yaitu 1. Suku Baduy.
di Banten. Selain dikenal sebagai suku Baduy, suku ini disebut juga sebagai Urang Konekes. Mereka merupakan suatu kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah Banten. Ada sekitar 5.000 sampai 8.000 penduduk yang tinggal dalam suku tersebut. Mereka menerapkan isolasi dari dunia modern. Terdapat dua tipe suku, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Suku Baduy dalam hidup sangat mengisolir diri, sedangkan Baduy luar lebih terbuka terhadap perkembangan zaman. Antara kedua Baduy ini hidup dalam masyarakat terpisah. Baduy luar seringkali menjadi jembatan dengan antara suku Baduy dalam dengan masyarakat luas. Bahasa yang digunakan suku Baduy adalah bahasa Sunda dialek Banten. Akan tetapi beberapa di antaranya, terutama suku Baduy luar, juga lancar menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu suku Baduy dalam sangat tertutup dari dunia luar. Bahkan mereka menganggap bersekolah itu menentang adat istiadat mereka. Dua suku anak dalam yang ada di Jambi. Suku anak dalam atau biasa dikenal dengan sebutan suku Kubu ataupun orang rimba merupakan suku yang terisolasi dari kehidupan luar. Mereka tinggal di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Populasinya sekitar 200 jiwa. Mayoritas suku anak dalam sekarang merasakan kehidupan yang susah karena hilangnya sumber daya hutan yang ada di Jambi dan Sumatera Selatan. Mayoritas suku anak dalam masih memegang teguh kepercayaan animisme. Mereka juga percaya yang tumbuh di alam adalah milik bersama. 3. Suku Dani yang ada di Papua. Suku Dani merupakan suku yang bermukim di wilayah pegunungan tengah atau Papua. Mereka juga menempati Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Puncak Jaya. Suku Dani sendiri sejak ratusan tahun yang lalu sudah dikenal sebagai petani yang terampil. Mereka juga telah menggunakan alat seperti kapak batu, pisau dari tulang. Suku ini menggunakan koteka sebagai penutup kemaluan mereka yang terbuat dari kulit labu. Suku Dani ditemukan pertama kali di Lembah Balim. Mereka mempunyai kepercayaan tentang roh nenek moyang yang menurunkan kesaktiannya kepada anak laki-laki. Contoh kesaktian yang mereka yakini adalah kekuatan menjaga kebun, kekuatan penyembuhan penyakit, dan juga kekuatan menyuburkan tanah. Kehidupan masyarakat suku Dani meskipun keterbelakang ternyata sangat damai. Mereka menerapkan sistem gotong royong dalam setiap kegiatannya. Misalnya pada pembangunan rumah, awalnya mereka akan bermusyawarah, kemudian membangunnya bersama-sama. Mata pencaharian suku Dani utamanya dengan berkebun, umbi manis, dan juga beternak babi. Mereka masih memiliki tradisi yang menyeramkan, yaitu tradisi potong jari. Hal ini dilakukan di saat ada anggota yang meninggal. Keluarga ditinggal diwajibkan memotong jari mereka sebagai simbol kesedihan. Ya Allah. 4. Yaitu suku laut. Kepulauan Riau, orang laut atau biasa disebut dengan suku laut, merupakan suku yang menghuni Kepulauan Riau. Secara umum, suku laut adalah berbagai kelompok yang bermukim di pulau-pulau dan di sungai-sungai Lingga, Pulau Tujuh, dan pulau-pulau di lepas pantai. Dahulu, suku ini berperan penting dalam Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Johor, dan Kesultanan Malaka. Mereka bertugas menjaga selat-selat, memandu para pedagang, dan mengusir para bajak laut. Bahasa yang mereka gunakan sebagai besar bahasa Melayu. 5. Suku Korawai, Papua. Suku Korawai mulai ditemukan 30 tahun lalu di pedalaman Papua. Suku ini memiliki anggota sekitar 3.000 orang. Yang unik pada suku Korawai, mereka membangun rumah tinggal puncak-puncak pohon tinggi. Bahkan ketinggiannya bisa mencapai 50 meter dari permukaan tanah.
Orang-orang suku Korawai merupakan satu-satunya suku terasing yang tidak menggunakan koteka sama sekali. Konon suku ini mempunyai kebiasaan memakan daging manusia yang sudah mati. Masya Allah, ngeri sekali. 6 yaitu suku Sakai, Riau. Suku Sakai adalah suku yang terasing dan hidup secara nomaden di daerah Riau. Menurut cerita, penduduk suku Sakai berasal dari kerajaan Pagaruyung yang berimigrasi ke Riau. Data kependudukan yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia menghitung jumlah anggota suku Sakai sebanyak 4.995 jiwa yang bertahan hidup. Suku ini juga masih sama dengan suku lain, yaitu semua dilakukan secara tradisional, berburu, bercocok tanam, mencari ikan. 7 suku Kajang Sulawesi Selatan. Suku Kajang ciri-ciri khas yang mereka miliki berpakaian serba hitam dan tidak menggunakan alas kaki. Orang-orang suku Kajang sangat untuk memegang adat istiadatnya. Suku Kajang hidup di Kabupaten Bulukumba yaitu Sulawesi Selatan, sekitar 200 km dari kota Makassar. Mereka bertahan hidup dengan cara tradisional seperti mencari ikan di sungai, bercocok tanam, dan juga berburu. 8 suku Togutil di Maluku Utara. Suku Tobelo dalam atau biasa disebut dengan suku Togutil hidup secara berpindah-pindah di pedalaman hutan Totodoku, Tukur-Tukur, Lolobata, Kobekulo, dan Buli. Wilayah hidupnya masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Aketajawe Lolobata, Maluku Utara. Togutil mengandung arti negatif yaitu terbelakang. Istilah ini disebut dari masyarakat luar terhadap suku tersebut. Seperti suku-suku pedalaman lain, mereka tergantung pada keberadaan hutan. Mereka bermukim dekat sungai, rumah kayu dan bambu, beratap daun palem. 9 suku Polahi Gorontalo. Suku Polahi merupakan suku terasing yang hidup di pedalaman hutan Gorontalo. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Polahi adalah orang-orang yang pada masa penjajahan Belanda dulu lari ke dalam hutan karena tidak mau dijajah oleh Belanda. Mereka akhirnya hidup di hutan Boliohuto, Paguyuman, dan Suwawa sampai sekarang. Kehidupan suku Polahi cukup terisolir. Mereka tidak mengenal hitung-menghitung dan tak mengenal nama-nama hari. Ada yang janggal menurut kebudayaan kita. Pada umumnya, suku ini membolehkan kawin dengan saudara kandung. Cara mereka mendapatkan kebutuhan makanan sehari-hari dengan bercocok tanam. Sisanya berburu rusa ataupun babi hutan. Dan yang ke-10 yaitu suku Bauzi Papua. Banyak rebutan dari suku Bauzi ini, diantaranya Baudi, Bauri, dan Bauji. Menurut Summer Institute of Linguistics Amerika Serikat, suku ini termasuk ke dalam suku terasing di Indonesia. Begitu pula versi Badan Pusat Statistik, Bauzi dikategorikan sebagai salah satu 20 suku terasing di Papua. Suku ini hampir tidak pernah bersentuhan langsung dengan kehidupan modern. Karena luasnya hutan belantara, lembah, rawa, dan sungai-sungai besar yang membatasinya. Batas geografi tersebut mengisolasinya dari pergaulan masyarakat pada umumnya. Suku Bauzi memiliki anggota sekitar 1.500 jiwa dan tengah wilayah Mamberamo. Dan yang kemudian faktor suku terasing. Faktor yang menjadi penghambat perubahan sosial di suku pedalaman sebagai berikut, yaitu sikap dari masyarakat yang masih tradisional, kurang adanya komunikasi dengan masyarakat dengan masyarakat yang lain, pemikiran penduduk yang masih tergolong sempit tentang adanya perubahan sosial. Dan itulah tadi resumen dari saya. Semoga bermanfaat. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.